nasab atau hubungan darah ada 7. Yang pertama, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu kalian. Siapa ibu yang dinyatakan sebagai mahram itu? Yaitu semua perempuan yang melahirkan kita, yaitu ibu kandung bahasanya. Jadi ibu angkat tidak termasuk mahram. Ibu angkat bukan mahram. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak angkat, diadopsi atau dikasih, dia diserahkan pengasuhan oleh orang lain, ya, maka ketika anak itu sudah dewasa, sudah usia baligh, maka dia harus memakai hijab dari orang tua asuhnya tersebut, ya, harus pakai hijab. Ya, kalau anak ini perempuan dia yang pakai hijab, kalau anak ini laki-laki maka ibu asuhnya yang harus pakai hijab. Karena itu bukan ayahnya, bukan ibunya. Ya, itu adalah orang lain yang mengasuh dirinya. Ya, nah ini penting. Jadi ibu angkat bukan mahramnya. Ya, termasuk bapak angkat bukan mahramnya. Maka yang saya katakan tadi, kadang-kadang ada orang karena nggak ngerti masalah ini, pas menikah yang menikahkan adalah bapak angkatnya sendiri. Saya pernah ada kasus cerita, ada seorang anak angkat dinikahkan bapak angkat, padahal bapak kandungnya ada di situ. Ya, ini masalahnya apa? Karena petugasnya kurang jeli? Bisa saja, tapi kadang-kadang petugasnya nggak tahu memang. Karena ada kesalahan mutlak ini yang harus kita perhatikan baik-baik, bapak-bapak. Yang punya anak angkat jangan sekali-kali mencantumkan anak angkat tersebut di kakak kita dengan status anak kandung. Nggak boleh. Kalau ditulisnya sebagai anak kandung, petugas KUA saja nggak bisa, nggak tahu dia. Oh, ini anak kandungnya, udah selesai gitu aja. Jadi kita harus jujur itu, ya, jangan diletakkan sebagai anak kita. Kita harus kasih tahu ini adalah orang lain, ya, orang lain yang kita asuh, ya, seperti itu. Sehingga nanti ketika petugasnya baca daripada kakak tersebut, dia tahu, Pak, ini bukan anaknya, Pak, ya, ya, oh iya bukan, mana bapak yang aslinya. Nah itu dia yang harus jadi wali. Tapi kalau nggak begitu, nanti yang terjadi apa? Dan ini bukan sekali saja hadirin. Bapak angkat menikahkan anak angkatnya, maka apa yang terjadi hukum nikahnya? Tidak sah. Pakai mazhab apa saja tidak sah. Kalau tidak sah gimana? Ya kita udah tahu sendiri konsekuensinya. Hubungannya zina, kalau ada anak-anak zina. Nah ini yang saya katakan nanti, ya, ada rantai perzinahan yang gak habis-habis. Gara-gara gak ngerti begini hadirin, itu kan berarti seluruh keluarga itu anak zina semua kan? Kalau anak zina, nasabnya kepada siapa? Nasabnya kepada ibunya, bukan kepada bapak meskipun biologis. Ya, dan itu dalam undang-undang kompilasi hukum Islam yang jadi dasar dalam pengadilan agama disebutkan dalam undang-undang kita bahwa anak zina itu dinasabkan kepada ibu. Jadi dia nggak bisa bapak biologisnya jadi wali karena dia nggak ngerti hadirin. Pas nanti anaknya perempuan ini sudah dewasa, ya, sudah dewasa. Ya, lalu dia dinikahkan sama tadi itu anak angkat yang dinikahkan oleh bapak angkatnya, ya kan? Berarti bapak anak angkat ini kan berarti meskipun bapak biologis bukan bapak nasab, dia nanti yang menikahkan anaknya itu lagi. Akhirnya nikahnya jadi nggak sah lagi, dan seterusnya terus nggak selesai sampai yaumil kiamah. Karena puncak salahnya di atas, nggak dibongkar. Akhirnya semua rantai itu, semua keluarga, rantai keluarga zina. Naudzubillah min dzalik. Tuh hati-hati. Hati-hati ini di sini, Pak. Ya kan? Itu kenyataan, coba kita baca. Itu begitu. Makanya hati-hati. Hati-hati bapak-bapak punya anak sekarang gadis, jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan, dia mau nikah, kita harus panggil KUA. Biar nikah dua sama KUA, diam-diam. Jangan sampai anak zina itu tahu kalau dia anak zina. Nggak boleh tahu. Dia nggak punya salah apa-apa kok. Yang salahnya kan bapak ibunya. Jadi anak zina nggak usah tahu. Calonnya juga nggak usah dikasih tahu. Kalau dikasih tahu takut batal nanti. Siapa yang mau sama anak ini? Semuanya ditutup, cukup bapak ibunya ada yang tahu.
nanti pas mau nikah caranya datang ke KUA. Pak, minta maaf sebelumnya. Cerita dia terus terang, anak saya ini ya dulu kita nggak tahu ini hasil dari kecelakaan, ya begitu. Jadi yang menikahkan nggak bisa saya meskipun saya biologis, yang nikahkan harus KUA, tapi tolong jangan disebar. Jadi kita nikahkan dulu, batangkan yang calon laki-lakinya. Anak perempuannya nggak usah hadir di majelis, nggak apa-apa, karena anak perempuan kan bukan syarat untuk mengetahui akad nikah, kan nggak tahu dia taruh di mana begitu. Yang harus didatangkan adalah calon laki-laki, ya. Lalu didatangkan saksi 2-3 orang yang tahu kejadian itu, lalu dinikahkan diam-diam supaya sah dulu. Baru nanti pas hari H pernikahan dinikahkan ulang seperti drama, ya, untuk menjaga